Kecamatan Malinau Kota dan Malinau Barat sebelumnya berhenti beroperasi karena sumber air bersih terkontaminasi luapan air diduga limbah batubara. Diduga akibat aktivitas pertambangan batubara yang sangat dekat dengan fasilitas umum, Badan Jalan Nasional di kilometer 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kerap longsor dan akhirnya putus. Listrik Indonesia masih mengandalkan batu bara sampai lebih dari 10 tahun mendatang. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Sejumlah permukiman khususnya di wilayah terjauh dari instalasi pengolahan air atau IPA belum kunjung menerima pasokan air bersih pada Sabtu 20 Agustus. Pemirsa, Anda menyaksikan apa kabar Indonesia pagi. Anda saksikan di layar kaca ini adalah kejadian terjadi tambang batubara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis dan pendapat kami terhadap film Sexy Killers yang telah dibuat oleh Watchdog Image. Film ini tidak hanya membahas sebatas energi, listrik, dan pembuatannya, namun juga membahas mengenai dampaknya terhadap berbagai aspek lainnya seperti politik, demokrasi, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Pertambangan batu bara di Indonesia telah menjadi sebuah kisah lama yang berlanjut bahkan hingga sekarang ini. Keterkaitan erat antara bisnis batu bara dan juga para elit politik di Indonesia sudah tidak dapat diingkari lagi. Terbentuknya sebuah koneksi yang sangat erat dan juga luas bahkan ke seluruh pelosok Nusantara telah dapat kita lihat dan juga telah dipersembahkan dalam film dokumenter yang dibuat oleh Watchdog Image berjudul Sexy Killers ini. Dalam kenyataannya, pemerintah belum bisa menjalankan hak dan kewajiban untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Buktinya apa? Buktinya masyarakat masih banyak yang tidak bisa hidup dengan air yang bersih, udara yang bersih, dan bahkan kehilangan lahan mereka sendiri. Bayangkan mereka memiliki lahan mereka sendiri, namun dipangkas oleh negara untuk dijadikan PLTU untuk pembangkit tenaga listrik. Lalu, banyak juga korban jiwa akibat dari pertambangan ini, karena lahan-lahan yang dibuka untuk menjadi lahan tambang tidak ditutup kembali dan menjadi kolam-kolam air yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban pemerintah belum dijalankan dengan baik. Seharusnya pemerintah tidak hanya menjalankan atau mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memanusiakan manusia. Pemerintah harus memikirkan bagaimana dampak yang mereka ini bisa berdampak negatif kepada para rakyat yang bersifat lebih di bawah dibandingkan para pemerintah. Kalau kita berbicara tentang sumber daya alam, sorotan utama dalam film Sexy Killers yang sumber daya alamnya adalah batu bara. Maka, kewajiban negara sebenarnya jelas tentang penggunaan batu bara yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 33 ayat ketiga yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, negara bukan hanya bertugas untuk mengelola, tetapi untuk memastikan bahwa distribusi dari hasil sumber daya alam ini terbagi secara merata untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak masyarakat tidak bisa menerima atau memanfaatkan hasil dari pemerintah, di mana mereka hanya merasakan dampak negatifnya. Mereka kehilangan lahan hidup, mereka kehilangan hak untuk hidup dengan sehat, dengan lingkungan yang sehat, dan mereka juga kehilangan kesempatan untuk bekerja, di mana lahan-lahan kerja mereka seperti sawah dipangkas. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, negara harus menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik, di mana proses pemberian izin tambang harus terbuka dan melibatkan banyak masyarakat sekitar. Lalu,
Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tidak boleh dilakukan hanya sekedar formalitas, tetapi dilakukan secara benar-benar dan mendengarkan suara rakyat. Yang kedua, pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas. Perusahaan yang meninggalkan lubang tambang tanpa adanya reklamasi harus dipaksa untuk melakukan pemulihan lingkungan. Apabila perusahaan tersebut lalai, maka negara sendiri yang harusnya wajib menutup operasi tambang dan memberikan sanksi berat kepada para perusahaan. Yang ketiga, pemerintah perlu adanya orientasi pada keberlanjutan, bukan hanya keuntungan pada jangka pendek atau pada saat itu saja. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada batu bara. Memang kami memiliki batu bara dengan jumlah yang banyak, tetapi apabila ini terus dilakukan, tidak akan ada masa depan di Indonesia. Kita perlu energi terbarukan seperti energi angin, surya, dan panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk sumber daya alam yang semakin lama semakin menipis. Dengan begini, generasi mendatang tetap bisa menikmati lingkungan yang sehat, namun energi yang tetap bersih. Keempat, perlu adanya masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembuatan energi ini. Karena pada nyatanya di film Sexy Killers, banyak sekali petani yang kehilangan lahan mereka karena dibuat sebagai lahan tambang. Hal ini membuat mereka tidak bisa mendapatkan uang atau menghilangkan mata pencaharian mereka hanya demi kepentingan ekonomi negara. Namun, hal ini tidak membuat negara semakin kaya, tetapi membuat rakyat semakin sulit. Apabila rakyat semakin banyak yang sulit, maka negara ujungnya tidak akan kaya. Dari film Sexy Killers ini, bisa dilihat bahwa pemerintah melanggar beberapa nilai kanisian, terutama compassion dan conscience. Nilai compassion dilanggar berat oleh pemerintah karena mereka tidak mempedulikan rakyatnya sendiri dan mencari nafkah untuk keuntungan sendiri. Mereka membiarkan rakyat menderita, sedangkan mereka bersenang-senang dengan keuntungan mereka. Selain itu, bisa dilihat bahwa nilai conscience juga dilanggar oleh pemerintah. Mereka memilih untuk melakukan kebijakan yang merugikan rakyatnya, sedangkan mereka mendapat keuntungannya untuk mereka sendiri. Secara kesimpulan, pemerintah masih sangat tidak mempedulikan rakyatnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka Indonesia tidak akan pernah mencapai emas. Maka dengan ini, saya tanyakan kepada kalian satu kali lagi. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Mari tunjukkan aksi kita.